Minggu kemarin TOT Laut di Bandung ada loh yang masih punya buku ini. Ini buku pertama yang diluncurkan tanggal 22 Desember 2008 bertepatan dengan Hari Ibu ya. Karena The Little Laut Handbook ini merupakan persembahan dari seorang ibu untuk ibu-ibu lain, karena memang inisiator penerjemahan buku The Little Laut Handbook adalah saya yang berkirim email kepada Jim Trelease untuk meminta izin menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Itu saya lakukan kurang lebih bulan Maret, dan tidak sampai 2 minggu Jim Trelease membalas email saya dan mengatakan bahwa kalau mau menerjemahkan buku boleh, tapi hubungin agent saya. Dan agentnya mengatakan bahwa kalau mau menerjemahkan buku ini harus seorang publisher, harus seorang penerbit. Padahal saya pada saat itu adalah ibu bekerja. Jadi nanti jangan kecewa ya teman-teman. Saya bukanlah orang dari pendidikan, ya, bidang pendidikan. Saya adalah ibu bekerja yang jatuh hati kepada Rita dan ingin ibu-ibu lain atau orang tua lain membaca buku dari Rita. Makanya berinisiatif menerjemahkan dan mengajak Mizan pada saat itu untuk menjadi partner kami menerbitkan buku. Dan ini bukunya, yang dari Little Laut Handbook yang miring itu. Kalau yang sekarang kan yang teman-teman bawa adalah yang edisi kedua dari bukunya Jim Trelease. Jadi yang edisi pertama adalah diterbitkannya yang ini belakang. Kemudian 2008 Jim Trelease menerbitkan edisi berikutnya sehingga diterjemahkan menjadi edisi yang saat ini beredar. Inilah perjalanannya buku The Little Laut Handbook ada di Indonesia. Yang saya pikir pada saat itu ya udah, kalau udah diterjemahkan ya pasti akan dibaca. Ternyata buku yang cukup tebal ya, tebal, ternyata agak sulit dibaca oleh orang yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, bagaimana cara saya menyebarkan buku dari Little Laut Handbook? Karena pada saat itu dengan uang sebanyak 72 juta yang saya berikan kepada Mizan, saya mendapatkan 2.000 buku. Tapi uang tersebut bukan berasal dari uang saya. Saya berhasil mengumpulkan dari beberapa teman dan beberapa perusahaan untuk mendukung penerjemahan buku dari Little Laut Handbook. Ya, jadi pada saat itu saya bilang bahwa saya akan mendonasikan buku ini untuk taman kanak-kanak. Jadi background saya adalah dari marketing, product development, business development. Jadi saya terbiasa membuat perencanaan bisnis. Akhirnya Little Laut itu saya anggap sebagai produk saya. Jadi saya membuat perencanaan, bagaimana memasarkannya, ya, sehingga saya membuat target market. Pada saat itu target market saya adalah anak-anak 0 sampai 5 tahun. Kalau anak-anak 0 sampai 5, ibu-ibu yang mempunyai anak 0 sampai 5 tahun. Dan 0 sampai 5 tahun berarti anak-anaknya ada di taman kanak-kanak. Jadi target saya pada saat itu primary-nya, utamanya adalah kepada ibu-ibu yang mempunyai anak 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang keduanya, secondary-nya adalah guru. Jadi kan nggak mungkin kalau 2.000 buku dibagiin kepada ibu-ibu. Yang mungkin adalah dibagikan kepada teman kanak-kanak. Jadi saya targetnya pada saat peluncuran 22 Desember itu mendonasikan 1.000 buku untuk taman kanak-kanak. Jadi saya mengundang, dibantu oleh Mizan pada saat itu, mengundang sekolah-sekolah kemudian membagikan. Tapi
Tapi dalam perjalanan saya tahu bahwa bukunya agak sulit dibaca. Akhirnya saya harus membuat presentasi dari buku. Itu adalah awal dari workshop Read Aloud. Jadi kebayang ya, workshop Read Aloud yang pertama pada dasarnya adalah untuk memasyarakatkan buku dari Read Aloud. Tapi ternyata justru workshop Read Aloud itulah yang banyak diminati. Akhirnya mulai 2009 jadilah saya setiap Sabtu dan Minggu, karena Senin sampai Jumat masih kerja. Jadi Sabtu dan Minggu menerima undangan-undangan dari komunitas, dari sekolah untuk workshop itu. Jadi rencananya memang tadinya bukan mau jadi pemateri Read Aloud, tapi kecemplung tahun 2009. Tapi kecemplungnya kok kelamaan ya, sampai 2023. Jadi itulah jalan nyaman mungkin, atau memang jalannya garisnya. Jadi saya let it flow. Tahun 2014 mulai pensiun. Jadi kalau tadi Pak Budi bilang umur 55 nggak bisa berdiri, saya itu umurnya berapa tuh Pak? 67. Jadi jauh ya sama Pak Budi ya. Saya masih bisa squat. Jadi 67, 2014 mulai pensiun, kemudian 2015 mulai bergabung dalam gerakan literasi sekolah Kemendikbud. Karena apa? Diminta bergabung karena Read Aloud. Jadi Read Aloud menjadi panjangan waktu saya untuk bekerja. Kalau dulu bukan bekerja, berkegiatan, tapi sekarang menjadi bagian dari. Jadi itulah perjalanan ya, karena cinta kepada Read Aloud. Akhirnya Read Aloud, kalau teman-teman tahu ikigai ya, dan ikigai adalah Read Aloud adalah ikigainya saya. Jadi dicintai, kemudian kalau cintai, kemudian dia memberikan manfaat ya, manfaat kepada orang lain dan juga kepada diri saya. Inilah ikigai. Oke, apa itu Read Aloud? Siapa yang udah baca? Gak apa-apa, kita akan membaca bersama buku dari Read Handbook, karena saya tahu bukunya tidak ya, satu memang ditulis dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang terlalu ilmiah ya menurut saya, atau terjemahannya agak kurang ini ya, tapi kalau baca langsung bahasa Indonesia. Nah, ini saya selalu memulai dengan surat, karena ingat pada waktu tadi mau menerjemahkan, saya berkirim email. Pada saat peluncuran saya juga berkirim email kepada Jim Trullis, dan Jim Trullis membalas email saya dengan sebuah surat yang menurut saya, kalau kita baca suratnya, nanti teman-teman bisa baca ya, suratnya ini seolah-olah kita sudah membaca apa yang ada di dalam buku itu. Next. Ini saya akan membagi beberapa paragraf yang menurut saya menarik. Jadi di paragraf awal, Jim Trullis menuliskan bahwa buku The Read Aloud Handbook pada dasarnya adalah karya terbaik kedua orang tua. Jadi dia bisa menuliskan buku The Read Aloud Handbook yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk Indonesia. Dan Indonesia itu termasuk negara yang agak terlambat, karena sebelumnya sudah diterjemahkan bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, Rusia, Spanyol, dan Indonesia termasuk yang. Jadi ini adalah karya terbaik
Ya, kenapa? Karena dia bisa menuliskan buku ini karena dibacakan buku oleh ayahnya. Jadi kebayangnya bukan ibunya yang bacain, tapi ayahnya. Ya? Dan orang tuanya menghadiah dia rumah yang dikelilingi dengan bermacam lembaran kertas dan bacaan dengan alunan suara yang dieja bercampur semangat sebuah cita. Jadi ini adalah tempat tinggalnya Jim Travis. Kemudian yang akhirnya dia menjadi anak yang ingin tahu segalanya, dan bahkan dari kegiatan ritual inilah dia tahu bahwa manusia itu menjadi melek gambar sebelum melek huruf. Jadi manusia itu akan lebih mudah membaca gambar dibandingkan dengan huruf. Ya. Dan jika kamu belum pernah melihat seekor gajah atau bahkan melihat gambarnya, maka ketika tiba masanya membaca kata G-A-J-A-H, bagaimana kamu dapat memahami arti dan makna? Jadi memang proses membaca manusia, akak manusia itu adalah dari gambar. Jadi membayangkan dulu, membuat gambar, memvisualisasi dulu. Baru setelah itu bisa membaca. Jadi ini adalah cara bekerja otak. Nanti kita akan lebih dalami lagi. Kemudian bahwa ketika orang tuanya, ayahnya membacakan cerita, maka hal itu akan menenangkan dan membuat saya fokus. Jadi selain ingin tahu, manfaat lainnya membuat tenang dan fokus, ya? Dan juga menambah perbendaharaan, jadi kosakata, dan memperluas rasa ingin tahu dan menstimulasi keinginanku atas baca. Jadi sudah berapa tuh? Sudah ingin tahu, menenangkan, fokus, kosakata, background knowledge, pengetahuan latar, memperluas keingin tahu, dan menstimulasi keinginanku atas baca. Jadi ini adalah manfaat-manfaat dari membacakannya ini. Dan juga yang tidak kalah penting adalah ketika dibacakan nyaring, dia mempunyai kenikmatan membaca, jadi pengalaman membaca yang enak. Jadi itulah ya, dari suratnya yang ditulis dengan indah dalam bahasa Inggris, kemudian dibantu oleh teman-teman dari Ogilvy Public Relation yang pada saat itu adalah secara pro bono mendukung peluncuran buku dengan program public relation-nya, PR-nya, yang menerjemahkan buku ke dalam bahasa Indonesia yang juga sangat teman-teman bisa lihat. Jadi itulah kita yang pada dasarnya ya. Nah, ini kenapa? Jadi ini cerita esoteric laut ini merupakan jawaban dari ketika saya posting di IG saya. Masih ada postingan. Jadi saya waktu itu posting, saya mau mengkloning diri saya. Siapa yang berminat? Nah, ternyata yang banyak. Itu tahun 2018 saya posting. Sejak itu jadilah esoteric laut. Jadi laut ini adalah teman-teman akan menjadi seperti saya. Itu yang saya mau. Sebenarnya retail laut itu adalah tadi cuma segitiga, yang manfaatnya tadi sederetannya. Tapi yang mau saya tularkan adalah semangatnya. Tadi saya nggak tahu Pak Budi bisa bilang, Pak Budi atau Bu? Yang dari
Inu iya, yang mengatakan bahwa komunitas Rita Laut itu militan. Ini nggak tahu ya, ini bukan hanya didengar di sini, tetapi ketika kita mendengar teman-teman lain, ya, komunitas lain bilang, oh kalau Rita Laut itu militan. Jadi mungkin semangat saya menular. Jadi diharapkan teman-teman juga fokus kepada baik guru, baik ibu rumah tangga, baik para kakak-kakak yang dari daycare, fokus deh pada Rita. Karena apa? Rita Laut itu banyak banget manfaat. Tidak hanya untuk yang bacain buku, mungkin teman-teman Rita Laut Gresik juga sudah merasakan bukan manfaatnya kepada kita yang bacain buku, ya, tetapi yang utamanya memang kepada anak. Ya. Anak belajar, kitanya juga belajar. Inilah yang membuat mungkin bisa menjadi militan. Ya, kenapa di Indonesia membutuhkan materi-materi Rita Laut? Nanti kita akan lihat di sesi kedua. Ya, next. Ini udah ya, kita tadi sesi 1, sesi 2, sesi 3. Kemudian kita akan baca bersama buku Rita. Teman-teman yang pegang bukunya nanti mungkin bisa menandai seperti saya menandai buku ini. Bukunya udah butut banget dari 2017. Kemudian buku membaca nyaring yang saya buat, yang saya tulis tahun 2016 dan diluncurkan 2017. Jadi kita akan membaca bersama buku ini. Cepat aja karena nanti teman-teman akan bisa menandai bagian-bagian mana yang menurut saya penting. Mungkin menurut teman-teman bagian lain juga yang penting, gak apa-apa, tapi at least saya sudah menunjukkan bagian-bagian inilah yang membuat saya menjadi jatuh hati kepada Rita. Next. Kemudian sebelum sebelum kita mulai, saya selalu membacakan quote-nya Jim Trullis. Jim Trullis bilang bahwa membaca itu adalah jantungnya pendidikan. Indonesia punya ya quote ini ya. Membaca adalah jantungnya pendidikan. Udah di mana-mana. Jendela dunia. Tapi saya tidak melihat bahwa Indonesia meletakkan membaca di tempat yang utama. Termasuk di dalamnya, nih di sini tadi saya lihat ada teman-teman dari SPD. Saya mau tanya, apakah diajarkan bagaimana cara mengajarkan anak belajar membaca? Ya, inilah protes saya kepada lembaga-lembaga yang menghasilkan guru, karena nggak ada. Ya, padahal ya kalau melihat yang dikatakan Jim Trullis, semua pengetahuan ya, yang diajarkan di sekolah itu berasal dari membaca. Ya, kalau anak-anak bermasalah, ya katakanlah kalau kita bermasalah dengan membaca, pasti kita akan bermasalah pula dengan pelajaran lain. Nah, kenapa kita nggak fokus kepada bagaimana belajar membaca? Itu adalah protes saya setelah mendalami Rita. Ya, betapa pentingnya membaca. Kenapa nggak kita fokus aja dulu kepada bagaimana belajar membacanya. Next. Ini bukunya, buku yang tebal tadi. Kesini ya. Buku yang tebal tadi terdiri dari 10 bab, didahului dengan pendahuluan. Bab 3 dan bab 4 ini saya olah menjadi tahapan membacanya.
Jadi saya belajar mengenai tangkapan membacakannya. Jadi kebayang ya teman-teman, dulu waktu tahun 2008 ketika saya mulai mendalami membaca nyaring atau read aloud, ya, belum ada buku-buku lain masuk ke Indonesia mengenai membacanya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak, ya. Minimal ada Reading Magic yang dari Menko punya. Tapi dulu tuh benar-benar cuma punya satu itu. Jadi nguliknya adalah di situ. Selain tentunya dengan browsing. Itu adalah cara saya belajar. Ya. Jadi bab 3 dan bab 4 diolah menjadi tahapan membacakannya. Kemudian bab 7 setelah pandemi kita nggak bahas lagi. Karena apa? Karena di situ judulnya adalah pembelajaran digital, berita baik dan buruk. Ya, saya anggap bahwa pembelajaran digital itu harus menjadi berita baik. Karena kalau nggak berita baik, pada 24 bulan selama kita pandemi, kita nggak akan bisa belajar. Jadi harus menjadi berita baik. Ya. Kemudian siapa yang diharapkan? Ini menurut Jim Trelease, bukan menurut saya. Siapa yang diharapkan membaca buku The Read Aloud Handbook? Jadi target audience dari buku The Read Aloud Handbook menurut Jim Trelease adalah orang tua. Ya, kalau 3 yang utama adalah orang tua, guru, pustakawan. Saya ngikut itu. Jadi ketika saya mendesain target audience dari komunitas Reading Box. Jadi komunitas Reading Box adalah komunitas pertama, komunitas read aloud pertama yang ada di Indonesia. Bahkan dia lahir sebelum RAI lahir. Jadi RAI lahir itu tahun 2020, ya. Tetapi Reading Box komunitas read aloud Indonesia. Jadi kalau tahu logonya Reading Box adalah komunitas read aloud Indonesia. Sedangkan RAI-nya sendiri yang menjadi payung dari komunitas-komunitas lain itu berdiri tahun 2020. Jadi pertama orang tua, kedua guru, ketiga ya. Senang bahwa akhir-akhir ini kami sudah bisa menggandeng Perpusnas, Perpustakaan Nasional, kemudian teman-teman berkolaborasi juga dengan Perpusda, karena ini akan menjadi salah satu dari 3 target kita untuk bisa menyebarkan kita, ya. Kemudian kakek nenek boleh juga baca, relawan literasi, penyedia penitipan anak, teman-teman ada di sana. Dan siapapun yang memang tertarik meningkatkan kegemaran membaca. Jadi inilah sebenarnya akar dari read aloud. Jadi read aloud itu tujuannya adalah memang meningkatkan kegemaran membaca. Jadi akhir tujuan adalah anak-anak yang dibacakan buku akan punya kegemaran membaca. Ya. Dan menyentuh kehidupan anak dengan cara yang lembut dan sepanjang hayat. Inilah read aloud. Jadi dia akan menjadi memori indah di kepala anak ketika kita membacakan buku, sehingga anak akan menjadi anak-anak yang membaca sepanjang hidup. Inilah read aloud. Dan ini ya, kalau nanti teman-teman baca di bab 2, bab 1, bab 2, ini benar-benar terjadi bukan hanya di Amerika dalam konteksnya buku The Read Aloud Handbook, ya, tapi bisa juga terjadi di negara-negara lain. Inilah yang membuat saya bilang saya mau ini, ya, saya mau ini terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu saya mau banyak orang tua baca buku The Read Aloud.
Jadi kalau kita melihat sini, buku dari Love Handbook bukan tentang mengajar anak membaca, tetapi mengajarkan anak untuk mau membaca. Ya, jadi anak saya jauh lebih percaya bahwa kalau kemauan yang kita bangun, pasti anak akan mencari jalannya sendiri untuk bisa. Jadi nggak usah takut anak bisa membaca. Kalau kita bangun kemauan, dia pasti akan mencari jalannya. Ini mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang punya kebiasaan membacakan buku. Ada waktu yang tepat, anaknya akan bisa membaca. Bahkan membaca otodidak, nggak diajarin baca, bisa. Itulah yang terjadi kepada anak saya yang kedua. Jadi saya ibu bekerja yang pergi 6:30, pulang lagi baru 6:30, ya, dan tahu mendongeng itu bagus, sehingga saya mendongenglah kepada kedua anak. Apa yang terjadi ketika saya mendongeng? Ini terjadi tahun 1900-an. Ya, anak saya itu kelahiran 81 dan 85. Mungkin ada yang seumuran. Jadi sebagai bentuk kedekatan dengan anak, saya akhirnya memutuskan untuk mendongeng. Sama seperti Mbah Kakung saya dulu dongeng saya. Jadi saya mendongeng. Tapi apa yang terjadi? Nah, ketika saya mendongeng pada suatu hari, anak saya itu protes. Kenapa? Karena yang saya dongeng hari ini nggak nyambung dengan yang didongengin kemarin. Ya, kalau dongeng itu kan ngarang gitu ya. Itulah yang terjadi. Dia bisa ingat apa yang kemarin saya dongengkan, tapi sayanya sudah lupa. Karena otaknya kan isinya urusan pekerjaan gitu ya, sampai harga cabai gitu ya. Itulah yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk stop mendongeng dan saya beli buku dan saya bacain buku daripada saya diprotes. Itu adalah kurang lebih tahun 2000 apa ya, pokoknya dekat rumah saya itu ada mall buka, ada Gramedianya gitu ya. Saya waktu itu beli buku tanpa saya tahu apa manfaat. Tuh, jadi menggantikan proses mendongeng menjadi membacakan buku. Itu yang saya lakukan. Sampai akhirnya kurang lebih 4 tahun, anak saya yang kecil itu 4 tahun, dia lahir berarti tahun 1999 mungkin ya. Itu tiba-tiba dia bisa baca. Saya pikir anak saya IQ-nya tinggi, cerdas gitu. Ternyata baru setelah saya baca buku dari Love Handbook, saya tahu bahwa itu adalah hasil dari bacain buku. Inilah kenapa yang akhirnya saya bilang saya mau orang-orang lain juga mendapatkan manfaat. Ya, dari kegiatan sederhana bacain buku, ternyata salah satu dampaknya adalah anaknya menjadi membaca otodidak. Dan saya setelah mendalami ritual, ternyata memang itu yang bisa terjadi. Jadi nggak usah takut ketika kemauan yang kita bangun, ternyata anak-anak akan bisa membaca. Karena apa? Di sesi kedua nanti kita akan tahu jawabannya. Ya, buku dari Love Handbook, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak untuk dicintai dan diinginkan akan selalu lebih besar dari apa yang kita buat agar mereka belajar. Jadi cinta dulu, cinta itu mengalahkan segala. Ya, ini kata Chandra. Next, di pendahuluan teman-teman ada 3 hal yang saya ambil. Saya nggak ambil semua, tapi saya mengingatkan bahwa Jim Trelease ini memulai pendahuluan ini dengan sebuah chart.
ya, yang menunjukkan bahwa skor membaca hanya meningkat 1 poin sejak tahun 1972 sampai 2008. Ya, padahal membaca adalah senjata pamungkas menghancurkan kebodohan, kemiskinan, dan keputusasaan. Ya, bahkan bangsa yang tidak banyak membaca tidak tahu banyak, dan bangsa yang tidak tahu banyak kemungkinan besar akan membuat kesalahan, ya, membuat pilihan yang buruk, salah pilih, baik di rumah, ya, atau di pasar ketika berbelanja, atau di pasar uang ketika berinvestasi, di kotak juri ketika jadi menentukan juara, atau di bilik suara ketika menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan kita selanjutnya. Ya, dan keputusan-keputusan ini pada akhirnya akan berpengaruh baik kepada orang-orang yang melek huruf ataupun yang buta huruf. Jadi inilah yang menunjukkan bagaimana pentingnya bangsa yang membaca. Inilah mungkin yang menjadi salah satu dorongan saya untuk bisa tetap konsisten kepada memasyarakatkan kita. Next. Berikutnya, Jim Trelease juga menuliskan pengalaman sebuah keluarga di Amerika yang berhasil membuat putranya masuk perguruan tinggi, yaitu pertama adalah membacakan buku kepada kedua anaknya selama 30 menit setiap malam sepanjang tahun, bahkan setelah mereka bisa membaca sendiri. Jadi inilah yang mendorong saya untuk yakin bahwa membacakan nyaring itu bukan untuk anak bisa baca, tetapi memotivasi supaya anak mau membaca. Ya, jadi itu. Jadi kalau tujuannya adalah anak bisa membaca, salah. Tapi kalau tujuannya memotivasi anak untuk bisa membaca, itulah yang akan terjadi. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa guru yang membacakan nyaring ini menjadi motivasi anak untuk membaca. Ya, jadi penting setelah orang tua adalah guru. Ya. Yang kedua, rumah mereka dipenuhi buku. Ya. Bahkan kalau keluarga ini, ya, keluarga Susan dan Ed, itu agak sedikit ekstrim. Dia nggak ada majalah, nggak ada televisi, nggak ada games. Jadi hanya inilah yang sedang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Teman-teman yang sekolah, ada di sekolah dasar, pernah tahu ada buku-buku bermutu. Ini sekarang sedang digalakkan bahwa di sekolah itu harus ada buku-buku bermutu, buku-buku yang ramah cerna. Ya, ini adalah salah satu perjuangan untuk menghasilkan itu. Ya, salah satu cara untuk meyakinkan orang-orang di Kemendikbudristek bahwa anak-anak itu harus bertemu dengan buku segini mungkin, itu adalah perjalanan dari 2008 sampai 2021. Ya, ketika diminta menghadiri Zoom meeting mengenai ini, dan rasanya saya adalah salah satu orang yang berani, ya, mengungkapkan kepada Nadine bahwa nggak mungkin anak bisa gemar membaca atau bukan membaca kalau nggak pernah ketemu buku. Inilah yang terjadi di Indonesia. Teman-teman yang berada di Gresik, di Malang, di Sidoarjo, Surabaya mungkin nggak mengalami, karena teman-teman bisa bertemu dengan toko buku. Tapi kalau yang ada di kabupaten
kabupaten-kabupaten yang jauh, itu yang namanya toko buku adalah toko yang menjual ATK. Gak ada buku cerita. Kalaupun ada ya buku teks pelajaran. Padahal buku teks pelajaran adalah buku yang anak-anak gak mau baca. Ya kan? Apalagi yang 2013. Jadi saya bilang bahwa 2021 itu ketika diminta bergabung dalam meeting itu, saya bilang harus ada buku yang mau anak-anak baca, buku-buku yang ingin anak-anak baca. Ini salah satu yang berani pada saat itu ngomong sama anak-anak, karena buat saya itu adalah perjuangan. Jadi dari 2008 ketika saya mulai berkampanye di Cloud, itu cari buku yang bagus, buku Indonesia itu susah. Kita cuma punya majalah Bobo pada saat itu. Ya, kemudian buku yang bagus itu kalau teman-teman pernah baca adalah bukunya Clara. Ya, sekarang Clara sudah nggak menulis buku cerita bergambar, dia sudah mulai menulis buku teen lit, jadi novel buku remaja, namanya Clara, bisa di googling. Itu adalah buku yang menurut saya buku Indonesia yang baik, bukan buku terjemahan ya. Karena pada saat itu setelah susah cari buku yang baik dan benar, buku cerita yang baik dan benar sesuai dengan teorinya Rittelau, ya, akhirnya saya hanya pakai bukunya Clara, lain buku terjemahan. Teman-teman kalau ada yang pernah tahu Franklin, itu adalah buku pertama yang saya bilang boleh dibacakan kepada anak. Ya, karena buku-buku pada saat itu zamannya adalah buku-buku yang menggurui. Pesan moralnya adalah, padahal ketika kita Rittelau itu anti, ya, menyodorkan. Ingat ya, jadi nanti kalau anggapan Rittelau masih menyodorkan kesimpulan. Karena ketika kita menyodorkan kesimpulan, anak-anak jadi tidak berpikir, jadi tidak bisa memvisualisasikan, tidak bisa mengimajinasikan. Ya, kemudian tidak mengajarkan membaca di rumah sampai anak-anaknya memasuki usia sekolah. Bingung kan? Tidak mengajari anak membaca di rumah sampai anak-anaknya memasuki usia sekolah. Usia sekolah itu sekolah dasar ya teman-teman ya. Kalau PAUD dan TK itu namanya preschool, jadi belum ya. Kemudian Jim Trilis juga menuliskan mengutip pendapatnya Tom Parker dalam bukunya bahwa kursus persiapan SAT terbaik di dunia adalah membacakan untuk anak-anak di tempat tidur ketika mereka masih kecil. Akhirnya jika itu pengalaman yang luar biasa, mereka akan mulai membaca sendiri. SAT adalah tes masuk perguruan tinggi di Amerika. Dan sekarang senang banyak, at least di lingkungan saya tahu bahwa anak-anak SMA di sekolah cucu saya itu daftar SAT dan diterima di kelas 2. Ya, kelas 2 dia ikut karena SAT bisa diikuti oleh semua dan berhasil. Ya mungkin karena anak-anaknya dibacain buku, saya nggak tahu. Tapi saya beruntung punya kebiasaan bacain buku, sehingga kedua anak saya itu sekolah di sekolah yang kalau ibu sebagai ibu punya 2 anak perempuan, pasti pengennya anaknya sekolahnya nggak jauh-jauh gitu ya. Jangan ngekos, doa ibu dan doa ibu yang membacakan buku. Akhirnya kedua anak saya itu sekolahnya di UI.
ya, jadi nggak banyak mengeluarkan uang dan juga dekat dengan itu memang mungkin hasil dari saya membacakan buku. Ya, next. Halaman 10 sampai 11 ini juga mengingatkan kita ya, bahwa sebagai orang tua harusnya kita bertanggung jawab pada pendidikan. Ya, karena anak itu seperti spons. Di sini Jim Trace mengingatkan. Ya, tadi di mobil kita ngobrol sama Mbak Lia bahwa kalau apa namanya bapaknya dokter, anaknya dokter semua, gitu kan? Bakat, gitu. Ternyata bukan bakat, tapi ya tadi anak itu kan seperti spons, dia akan menyerap apapun yang ada di lingkungan. Jadi kalau jadi orang tua itu pada dasarnya nggak susah-susah amat ketika kita mencontohkan, dia akan menyerap ya, karena anak itu bersama orang tua itu sebanyak 7.800 jam setahun ya, dan di sekolah itu ternyata hanya 900 jam. Jadi siapa yang kira-kira berpengaruh terhadap anak kita? Ya kita sebagai orang tua. Rilis juga mengingatkan penting bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah bukan siapa-siapa, itu orang tua. Ya, bahkan ya, sebenarnya nggak susah-susah amat jadi orang tua kalau kita mencontohkan hal-hal baik, dia pasti akan menjadi. Next. Halaman 13 ya, di sini juga dituliskan bagaimana riset menunjukkan bahwa benih membaca dan sukses di sekolah ditentukan oleh orang tua. Ya, jadi di sini dituliskan bahwa kalau ibu mempunyai waktu luang nonton TV, maka minat tinggi anak terhadap buku 39%. Tapi kalau ibunya ya, waktu luangnya digunakan untuk membaca, maka minat tinggi anak terhadap buku 78%. Berarti hampir 2,5 kali. Ya. Apa yang dibaca ibu? Jadi kalau ibunya baca koran, maka minat anak terhadap buku 80%. Tapi kalau ibunya baca novel, maka minat tinggi anak terhadap buku 95%. Kemudian anak kan di rumah bersama ayahnya. Ketika ayahnya nonton TV, maka minat anak terhadap buku 35%. Kalau ayahnya membaca, minat tinggi anak 60,7%. Apa yang dibaca ayah juga berpengaruh. Kalau ayahnya baca koran, maka minat tinggi anak terhadap buku 91%. Tapi kalau ayahnya baca novel, minat tinggi anak terhadap buku 82,5%. Jadi orang tua, ayah, ibu harus bekerja sama. Ayahnya baca koran, ibunya baca novel, maka anaknya akan punya minat tinggi terhadap itu. Kemudian masih di halaman 14 yang saya juga cermati dari buku ini adalah pengalaman Leonard Pitts, seorang pemenang Pulitzer Prize Award. Jadi Pulitzer Prize adalah award yang diberikan untuk jurnalis. Jadi ini award kelas dunia. Ya, salah satu pemenangnya pada 2004 adalah Leonard Pitts. Ya. Dan Leonard Pitts di situ menuliskan bagaimana ibunya adalah wanita terpelajar, tidak pernah lulus sekolah menengah karena waktu itu memang sulit, tetapi tidak mendapat pendidikan tidak sama dengan tidak menjadi cerdas.
Ibunya adalah orang yang rakus membaca buku dan koran, seorang wanita yang punya rasa ingin tahu besar, dan dialah orang yang membacakan buku pertama kepada si Leonard. Jadi penting peran, jadi kita melihat peran orang tua, terutama ibu, ya, ibu yang harus punya rasa ingin tahu sehingga bisa menularkan itu kepada anak. Dan caranya adalah melalui membacakan. Halaman 20, ya, ini akhir dari pendahuluan, membahas mengenai mengapa bukan seorang profesor yang menulis buku ini. Jadi ingat, Jim Trelease bukanlah orang yang berasal dari dunia pendidikan, apalagi profesor, tetapi dia bisa menuliskan buku ini karena ayahnya membacakan buku, dan itu membuat dia mempunyai pengalaman yang menyenangkan. Bahkan dia punya keinginan bahwa anaknya juga mengalami hal yang sama, ya. Akhirnya dia menjadi sukarelawan di sekolah anaknya, bahkan melihat bagaimana perilaku anak, perbedaan perilaku anak yang dibacakan buku dengan anak yang tidak dibacakan buku. Dan inilah yang membuat dia membuat penelitian dan mendapat banyak dukungan, dan akhirnya bisa menuliskan buku ceritanya. Nah, jadi memang buku ini berdasarkan pengalaman, testimoni, dan observasi dia ketika melihat kegiatan membacakan buku memberikan dampak positif dan negatif. Next. Bab 1, mengapa membacakan cerita. Jadi kalau di buku aslinya itu adalah judulnya Why Read Aloud, mengapa membacakan buku. Ya, di sini dibahas mengenai apa itu membacakan. Jadi saya setelah berkali-kali akhirnya saya akan lebih mudah. Biasanya saya pakai foto, tapi sekarang lebih mudah ketika mengartikan membacakan nyaring adalah dengan tadi segitiga. Itu baru saya ketemukan bahwa awal tahun 2023. Oh, kalau read aloud ingat aja segitiga. Karena di sini dituliskan bahwa read aloud itu adalah orang dewasa, ya, menuangkan suara dan suku kata yang disebut kata-kata ke telinga anak, dan akan terbangun hubungan, ya, kesenangan antara ketiganya ini, ya, antara orang yang membacakan buku, antara anak yang dibacakan buku, dan mereka akan belajar sesuatu dari buku. Nah, sebab itu membacakan nyaring itu bukan tentang anak, bukan tentang orang dewasa, tetapi tentang hubungan itu, hubungan antara orang dewasa dengan anak ketika bacakan buku. Ada 3 elemen yang akan terjadi. Nah, kemudian di subbab berikutnya, jadi bagaimana kita memperbaiki masalah membaca. Kalau di sini karena jualannya adalah ritual, ya, karena ritual adalah membacakan nyaring untuk anak-anak adalah satu-satunya kegiatan penting guna membangun pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses membaca. Ternyata berarti untuk sukses membaca harus ada apa? Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Inilah yang harus diperjuangkan. Ini ada teman-teman yang dari sastra nggak deh? Ada. Pernah tahu nggak bacaan apa yang di sejarahnya ada? Bacaan apa yang melatar belakangi anak-anak di zamannya Orde Baru?
Ada lagi yang tahu? Pernah dengar buku Impress? Jadi di periode tertentu, saya agak lupa tahunnya, itu pemerintah menerbitkan buku Impress. Ingat ada sekolah Impress? Di situ dibanjiri Impress. Itu salah satu mungkin keberhasilan Orde Baru adalah sempat menerbitkan buku-buku Impress. Dan siapa yang menuliskan buku-buku Impress? Penulis-penulis sastra. Ya. Tapi sayangnya buku Impressnya adalah untuk jenjang membaca yang lebih tinggi. Karena bukunya modelnya adalah chapter book atau novel-novel tipis-tipis. Ya. Jadi kalau kita lihat perjenjangan buku mungkin untuk anak-anak SMP, atau paling enggak mungkin SD kelas tinggi ya. Itu nanti mungkin dibaca ya. Ini saya ikut melihat apa saja sih yang mempengaruhi kemampuan baca anak yang terkait dengan buku. Yaitu tadi buku-buku Impress. Tidak ada buku-buku untuk anak-anak yang di bawah itu. Jadi untuk anak SD kelas rendah itu nggak ada. Apalagi untuk anak-anak yang preschool. Jadi itu adalah salah satu tonggak membangun kegemaran membaca melalui buku. Tapi agak terlambat. Nah, karena harusnya lebih dini lagi. Dan ini yang dilakukan oleh periode Merdeka Belajar ya, tahun 2022 itu sudah mencetak hampir 15 juta lembar buku dengan 500 judul, tapi memang dibagikan untuk 3T. Ya, diharapkan bahwa dengan Merdeka Belajar episode 23, daerah-daerah di luar 3T juga ikut ya, menyelenggarakan program membacakan buku. Karena ada bukunya. Kalau 3T itu memang nggak ada bukunya, jadi memang harus disupport dengan hibah. Ya, jadi buku itu penting. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki masalah membaca. Next. Lalu, mengapa kita harus membacakan nyaring kepada anak-anak? Oke, kalau kaitannya dengan buku Impress ya, buku Impress itu untuk anak-anak yang sudah lebih besar. Tapi kalau membacakan nyaring itu harusnya dilakukan. Kalau tadi kita percaya bahwa membacakan nyaring bisa menjadi salah satu tools untuk memperbaiki masalah membaca, harus dilakukan kepada anak-anak sejak dini. Jadi harus ada buku untuk anak-anak pembaca dini dan pembaca awal. Karena apa? Karena akan lebih mudah meyakinkan orang tua untuk melakukan ini. Ya, karena bukunya gampang. Ya, kalau buku untuk anak-anak pembaca dini dan pembaca awal kan gampang, sehingga orang tua akan lebih mudah. Ya, inilah yang menjadi harapan. Next. Lalu halaman 39 sampai 42. Jadi membacakan nyaring jelas ya, ambil buku, menuangkan kosakata ke telinga anak. Sederhana kan? Tapi kenapa bisa efektif? Ya, di halaman 39 yang ini, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang menyenangi hal-hal yang menyenangkan. Dan membacakan nyaring ditangkap menyenangkan oleh anak. Karena apa?
tua membacakan buku, ya, orang tua tuh harus hanya membacakan buku, nggak boleh nambah-nambahin, ya, sehingga akan tertangkap oleh anak menyenangkan, ya, dan manusia itu menyukai hal-hal yang menyenangkan, termasuk di dalamnya suara orang dewasa yang membacakan buku itu tertangkap menyenangkan. Bahkan anak-anak tuh ingin dibacakan berkali-kali. Tuh, teman-teman yang punya kebiasaan bacain buku pasti mengalami hal yang sama. Ya, anak mulai dibacain buku, inginnya bacain lagi. Bahkan untuk periode waktu yang cukup panjang, punya buku yang minta dibacain ya buku itu aja. Ya, bahkan ada yang persis baca buku itu terus halamannya itu aja. Itu adalah kenapa? Karena dia merasa tadi nyaman. Mungkin orang tuanya banyak baca di bagian itu dengan menyenangkan, sehingga dia ingin dengar lagi. Karena ya banyak orang tua tidak menyadari bahwa ketika kita bacain buku itu menjadi kegiatan yang menyenangkan buat anak. Ya, anak-anak ya kadang-kadang jajarin buku untuk minta dibacakan. Padahal bukan kegiatan membacakan bukunya yang dia suka, tapi apa? Kehadiran orang tua. Itulah tadi yang membuat ada bonding. Ya, kita nggak sadar gitu. Ternyata suara kita waktu bacain buku itu ditangkap indah oleh anak. Karena biasanya orang tua tuh suka nyuruh-nyuruh, suka ngomel. Ya, anaknya ayo mandi, udah mandi, ayo makan, udah makan. Tapi kalau udah makan gosok gigi ya, untukkan aja. Tapi ketika bacain buku nggak nyuruh-nyuruh, senang aja anaknya. Apalagi kalau kita bisa pilih buku yang memang baik dan benar. Ya, jadi itu kenapa kegiatan sederhana bacain buku efektif, karena memang menyenangkan. Dan karena menyenangkan, minta diulang-ulang. Nah, ini adalah fakta yang nomor 2. Kalau kegiatan membaca itu diulang-ulang, dia akan menjadi sebuah keterampilan. Ya, dia akan membuat pasif. Inilah kenapa banyak anak-anak ya, yang dibacakan buku menjadi anak-anak yang membaca otodidak. Nggak diajarin baca, tiba-tiba bisa baca. Ini nanti ada di bahas di sini. Ya. Kemudian halaman 42 sampai 43. Negara mana yang punya pembaca terbaik? Ini sudah menyinggung masalah survei. Ya. Kalau survei dilakukan untuk anak-anak kelas umur 9, kelas 4, ya, maka ada 4 negara terbaik di dunia, yaitu Finlandia, Amerika, Swedia, dan Prancis. Tapi kedudukan Amerika ketika survei itu dilakukan untuk anak-anak usia 14-15 tahun, kelas 9, ini adalah survei PISA, maka kedudukan Amerika terus. Nah, tadi kita lihat ya, 1972 sampai 2008 ternyata skor Amerika hanya meningkat 1 poin. Itu adalah skor PISA. Kenapa? Ternyata ketika
ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana itu adalah masanya anak belajar membaca, ada pelajaran membaca. Tetapi kelas 4, ketika dianggap anak sudah melalui 3 tahun periode belajar membaca, udah nggak ada pelajaran membaca. Inilah yang membuat skornya turun. Padahal tadi yang tulis mengatakan membaca adalah keterampilan yang harus dilakukan di setiap jenjang belajar anak. Ya, karena tidak ada pelajaran yang tidak bisa dipelajari melalui membaca. Ya. Jadi inilah dilihat bahwa setelah kelas 4 nggak ada pelajaran membaca lagi, menurun. Ya, bahkan di situ dikatakan anak-anak tidak terus membaca, sedangkan membaca adalah keahlian yang harus terus diasah. Ya, anak-anak yang tidak banyak bicara, jarang membaca, tidak punya media cetak baik di rumah maupun di sekolah, mereka yang paling berjuang dalam pelajaran membaca. Dan kalau ini dia adalah anak yang struggling, ya, berjuang dalam membaca, pasti bermasalah pula dengan pelajaran lain. Inilah yang harus diingat oleh sekolah. Ya. Jadi 3 tahun pertama fokus aja ke membaca. Ya, kalau anaknya punya kemauan, motivasi untuk membaca, di kelas 4 dia akan bisa belajar apapun. Next. Halaman 44, apakah pembaca terbaik mempunyai kemiripan? Ini kita sudah melihat nih ya. Di bab ini ditunjukkan bahwa anak-anak yang skor membacanya yang tinggi, ini kita sudah melihat kepada PISA. Ya. PISA nanti teman-teman tahu sebuah survei yang dilakukan oleh OECD, ya, yang mengukur output pendidikan negara-negara yang di bawah OECD. OECD adalah organisasi yang mengurusi masalah perekonomian dan pembangunan, tetapi concern terhadap output pendidikan, sehingga melakukan survei PISA ini. Ya. Di sini dituliskan di report PISA, anak-anak yang punya skor membaca yang tinggi adalah anak-anak yang dibacakan buku, baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Dan juga anak-anak yang ada kegiatan membaca mandiri. Membaca mandiri atau sustained silent reading adalah anak-anak dipersilahkan, jadi ada jamnya, anak-anak dipersilahkan untuk memilih bacaan yang dia suka, kemudian diberi kesempatan membaca tanpa ada tagihan. Ya, terjadinya di sekolah, ya, biasanya kan sekolah suka nggak mau ya, kalau nggak ada assessment atau tagihan, itu namanya bukan kegiatan sekolah, gitu. Tapi harus dilakukan. Jadi diberi kesempatan kepada anak untuk membaca buku pilihan. Kalau membacakan nyari, jelas dilakukan oleh orang dewasa. Kalau di sekolah oleh guru, kalau di rumah oleh orang tuanya. Tapi membaca mandiri ini, anak-anak ini ada deretan buku di perpustakaan, bukunya boleh dipilih, atau di sudut baca bukunya boleh dipilih, anak diberi 45 menit untuk baca buku yang dia suka. Jadi nggak ada intervensi guru, tapi guru perlu hadir dalam kegiatan membaca mandiri, karena guru itu harus menjadi teladan. Dan inilah yang sedang didorong oleh kurikulum merdeka. Ya. Jadi
guru itu bukan hanya digugu dan ditiru, tetapi harus bisa menjadi teladan. Teladan apa sih? Contoh. Termasuk di dalamnya pelajaran membaca. Jadi guru harus terlihat membaca. Kalau berkelau, anak-anak lihat nggak gurunya membaca? Jadi nggak mungkin anak nggak lihat orang tuanya atau gurunya membaca ketika orang tuanya atau gurunya membacakan. Jadi inilah dampak yang sangat mudah untuk membangun keteladanan, baik keteladanan orang tua maupun keteladanan guru, yaitu anak atau siswa melihat orang tuanya atau gurunya membaca. Kemudian halaman 45. Setelah tadi kita membahas mengenai kosakata, semangat membaca, di sini disinggung khusus halaman 45. Di mana posisi fonik dalam semua ini? Teman-teman masih ingat fonik itu apa? Satuan bunyi terkecil. Ilmunya fonologi, ilmu yang mempelajari satuan bunyi terkecil. Tapi pernah nggak guru-gurumu membangun kesadaran bunyi ini? Padahal di ilmunya ada ya. Bahasa Indonesia kan ingat ya dulu ya. Ada apa sih di huruf itu? Ada, kalau huruf ada huruf apa? Vokal, konsonan, diftong. Kalau vokal apa? A, I, U, E, O. Kalau konsonan di luar A, I, U, E, O. Sisanya adalah konsonan, tapi mungkin ada konsonan getar gitu ya, macam-macam. Ya, pokoknya di luar. Tapi pernah nggak kita mengajarkan anak diftong? Waktu ngajarin anak pulau, selai, gerai, itu kan diftong. Hai, au. Dan ini ternyata harus diperkenalkan kepada anak. Jim Trewis membahas. Jadi selain kosakata, pengetahuan latar, anak juga harus diperkenalkan dengan fonik, kesadaran fonik dan pengetahuan fonik. Nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan sesi kedua, ya. Kemudian apa ada bukti membaca nyaring dalam penelitian? Yaitu ada ya di PISA tadi ya. Jadi PISA adalah program for International Student Assessment yang dilakukan oleh OECD tadi. Ya. Kemudian Anda tadi menyebutkan pengetahuan latar. Ya, jadi selain kosakata ada kesadaran, ada fonik, kemudian ada pengetahuan latar. Pengetahuan latar itu apa? Saya selalu mencontohkannya, mungkin teman-teman pernah ikut Zoom saya selalu mencontohkannya nih. Ketika anak tahu, punya pengetahuan latar mengenai konsep sekolah, dia pasti tidak bermasalah ketika diantar ke sekolah dan orang tuanya tidak ada di sekolah. Karena anak-anak TK biasanya, anak-anak SD kelas 1 juga. Jadi anak akan punya pengetahuan latar mengenai sekolah sehingga kita bisa meninggalkan anak itu di sekolah. Ya.
Mungkin di taman kanak-kanak biasanya anak kalau dibawa ke sekolah, diantar ke sekolah itu suka rewel, karena dia tidak tahu, tidak punya pengetahuan latar mengenai sekolah. Kalau dia punya pengetahuan latar mengenai sekolah, bahwa sekolah itu, di sekolah itu ada akan bertemu bu guru, ya, kalau di sekolah itu kan ada bu guru, kemudian ada teman, ada apa lagi di sekolah? Kursi kecil, gitu ya, nah, mainan, terus ada apa lagi? Ada buku, di guru TK ada mainan, tapi nggak ada siapa? Orang tua. Nah, itu adalah pengetahuan latar anak mengenai konsep sekolah. Makanya banyak tuh buku-buku cerita mengenai hari pertama sekolah, gitu kan? Itu membangun pengetahuan latar. Jadi pengetahuan latar adalah itu. Dan pengetahuan latar yang baik membuat anak bisa mengikuti apa yang diajarkan di sekolah, atau apa yang diajarkan di buku teks pelajaran. Ya, jadi itu pengetahuan latar. Jadi kita sudah punya kosakata, sudah punya fonik, sudah punya pengetahuan latar, ya, terkait dengan why the deal. Ya. Nah, ini sudah tadi. Kemudian mengapa membacakan cerita, halaman 52 sampai 53, keahlian apa yang dibutuhkan seorang anak di taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak kalau Jim Trelease mengatakan anak-anak itu perlu punya kosakata aja. Kosakata bicara, kosakata baca, dan kosakata tulis. Ya. Karena apa? Kosakata dan kalimat yang koheren tidak dapat diunduh ke atas kertas kecuali jika sudah diunggah terlebih dahulu melalui membaca. Ya, ini tadi pengetahuan latar, kosakata. Kalau di halaman 52 itu bahkan dia menuliskan bagaimana jumlah kosakata yang dimiliki oleh di halaman 55. Ya. Jadi survei mengenai jumlah kosakata yang didengar anak-anak di usia 4 tahun dari kalangan anak-anak profesional, anak-anak pekerja, kelas pekerja, dan kelompok miskin. Ya, jadi di sini surveinya kalau anak-anak dari orang tua yang profesional, jumlah kosakata yang didengar ketika dia berusia 4 tahun adalah 45, tapi untuk kelas pekerja 26 dan untuk kelompok miskin 13. Ya, jadi kelihatannya ya, kalau kosakata itu didapat anak dari mana sih? Ya, dari didengar. Berapa banyak dia mendengar, baik mendengar percakapan dengan dia atau percakapan orang lain. Ya, karena ada dua cara anak mendapatkan kosakata, yang langsung dan tidak langsung. Dan ternyata anak-anak dari kelompok miskin itu ternyata mungkin jarang diajak bercakap-cakap, sehingga kosakatanya cenderung rendah. Ini dari survei ini. Kita harus bikin survei yang ada di Indonesia kali ya. Tapi di sini membuktikan bahwa kalau dari kalangan profesional itu kosakatanya lebih banyak. Ya. Next. Kemudian bagaimana caranya sebagian anak dapat memiliki banyak kosakata yang lebih unggul? Tadi banyak diajakin bercakap-cakap. Ya, karena pendengaran secara langsung maupun secara tidak langsung, cakap-cakap adalah tempat tumbuhnya subur kosakata. Nah, kalau ada pertanyaan halaman 57 sampai 58, di mana letak kosakata yang lebih baik? Benar.
Kosakata mana yang lebih baik? Kosakata bicara dulu, ya. Karena ketika anak punya kosakata bicara, dia bisa menerima instruksi, ya, sehingga dia akhirnya bisa belajar membaca. Yang penting anak itu punya kosakata bicara dulu, punya kemampuan berbahasa lisan dulu, sebelum belajar yang lain-lain. Next. Nah, kapan mulai dan mengakhiri? Ya, di sini membahas mulailah sedini mungkin, bahkan di trimester terakhir kehamilan. Itu bukan mitos, karena di trimester terakhir kehamilan fungsi pendengaran sudah terbentuk secara sempurna. Jadi ini sudah waktunya kita mulai membacakan buku. Membacakan buku itu pada dasarnya adalah sama, ya, dengan kegiatan ngobrol sama anak. Ya, sudah timbul kebiasaan bahwa begitu lahir kita ngobrol dengan anaknya, bayi itu mulai membacakan buku. Tapi belum ada kebiasaan membacakan buku begitu bayi lahir. Sehingga ini yang harus didorong. Ya, karena begitu kita bisa berkomunikasi lisan dengan anak, itu adalah sudah waktu yang tepat kita untuk membacakan. Nah, di halaman 77 sampai 77 itu membahas bagaimana dengan membacakan kepada anak-anak buku kebutuhan khusus. Ini penting teman-teman, karena pasti akan banyak pertanyaan nanti kalau ketemu dengan orang tua. Kalau sekarang adalah yang lagi tren adalah speech delay, ya, banyak muncul. Mungkin di 7 tahun terakhir anak-anak yang tiba-tiba speech delay, 4 tahun belum bisa berbicara, ya. Padahal kalau sudah baca buku membacakan nyaring 2 tahun harusnya sudah bisa 3 kalimat dijadiin satu, 3 kata dijadiin satu kalimat, ya, kalimat pendek, ya, harusnya sudah bisa, ya. Tapi inilah yang terjadi, ya, speech delay, ya. Lalu ADHD, kan, teman-teman yang guru pasti mengalami tiba-tiba sekolah saya hanya menerima 1 atau 2 kebutuhan khusus kalau sekolah inklusi gitu ya, Ibu ya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan tadinya tidak terdeteksi, tiba-tiba mungkin di bulan ke-6 muncul. Inilah yang banyak terjadi. Dan di sini dituliskan oleh Jim Trilis dalam halaman 70 dalam buku Kusla and Her Book, penulisnya Dorothy Butler menggambarkan bagaimana orang tua Kusla Yeoman mulai membacakan buku cerita ketika dia berusia 4 bulan. Pada usia 9 bulan, si anak mampu menanggapi penampilan buku tertentu dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa buku itu adalah favorit. Bahkan pada usia 5 tahun, dia sudah bisa membaca. Jadi kalau kita mulai 4 bulan, jangan kaget nanti usia 5 tahun, anaknya sudah bisa baca. Bahkan tiba-tiba bisa baca. Yang pembaca. Cerita Kusla menjadi kian dramatis karena dia dilahirkan dengan kerusakan kromosom yang menyebabkan kelainan bentuk limpa, ginjal, dan rongga mulut. Kerusakan kromosom ini juga menyebabkan munculnya kedutan otot yang membuatnya tidak bisa tidur lebih dari 2 jam per malam atau menggenggam apapun di tangannya sampai dia berusia 3 tahun.
dan pandangannya kabur di jarak yang melebihi jangkauan tangan. Bahkan sampai di usia 3 tahun, para dokter mendiagnosis Kusla sebagai anak yang terbelakang secara mental dan fisik, dan merekomendasikan dia mendapatkan perlakuan khusus. Orang tuanya setelah melihat tanggapan terhadap buku di usia 4 bulan tadi, di usia 9 bulan, menolak. Sebagai gantinya ia membacakan 14 buku sehari. Di usia 5 tahun, Kusla menurut psikolog sudah memiliki intelektual jauh di atas rata-rata dan mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi kita melihat bagaimana dampak membacakan nyaring. Untuk anak-anak yang bermasalah aja, dari 9 bulan sampai 5 tahun akhirnya bisa baca. Apalagi anak-anak yang normal. Kemudian pengalamannya Jennifer Thomas yang dituliskan oleh Marcia Thomas, ibu. Ya, jadi dia terinspirasi setelah membaca kasusnya Kusla yang terburuk. Jennifer, putra kami, lahir bulan September 1984. Salah satu hadiah yang kami terima adalah buku karya Anda, buku Great Love Handbook ini. Kami membaca bab-bab pertama dan sangat terkesan dengan kisah Kusla dan keluarga. Kami memutuskan memberi putri kami makanan buku, paling tidak 10 buku sehari. Dia harus dirawat di rumah sakit selama 7 minggu karena kelainan jantung dan operasi perbaikan kelainan itu. Namun kami mulai membacakan buku cerita kepadanya ketika ia masih dalam perawatan intensif. Dan ketika kami tidak bisa ada di sana, kami meninggalkan tape cerita dan meminta para perawat memutar tape itu kepadanya. Selama 7 tahun terakhir, kami membacakan buku cerita kepada Jennifer setiap kali ada kesempatan. Sekarang dia sudah kelas 5 dan salah satu pembaca terbaik di kelasnya. Dia terus mendapat nilai penuh dalam tes membaca dan kosakatanya luar biasa. Dia biasanya ditemukan di ruang baca di sekolah saat istirahat, dan di rumah dia suka duduk bersama ayahnya dan saya sambil membaca buku. Yang membuat kisah kami begitu luar biasa adalah karena Jennifer dilahirkan dengan Down syndrome. Di usia 2 tahun kami diberitahu kalau Jennifer sangat mungkin menjadi buta, tuli, dan sangat terbelakang. Ketika dites kecerdasan di usia 4 tahun, IQ-nya 100. Jadi ini ada lagi sih ceritanya, tapi ini adalah 2 testimoni yang ditulis oleh Jim Trelease bagaimana kegiatan sederhana tadi, ambil buku dan bacakan, ternyata mampu membangun saraf-saraf yang ada di dalam otak. Halaman 879 sampai 81. Bisakah Anda merekomendasikan sesuatu yang mengajari anak saya bisa membaca? Jadi dia bilang ada 4 faktor di dalam lingkungan rumah yang bisa mendorong anak menjadi pembaca dini, early reader, yaitu membaca, ada kegiatan membaca secara teratur, kemudian berbagi materi cetak atau buku, jadi rumahnya banyak buku, sama seperti rumahnya Jim Trelease. Kemudian kertas dan pensil mudah didapat. Dan yang keempat, orang di rumah si anak menstimulasi minat si anak dalam membaca dan menulis. Inilah 4 kegiatan yang bisa
kalian lakukan kalau kalian memang menghendaki anak-anak yang menjadi pembaca dini. Nah, jadi sebelum TK udah bisa baca, nah, seperti tadi si Kusla. Nah, Kusla adalah pembaca dini, 5 tahun sudah bisa baca. Tapi apa yang dilakukan? Orang tuanya bacain buku 14 buku sehari. Sanggup? Sanggup. Kalau kerjasama, kerjasamanya sama siapa? Sama ayahnya. Kerjasamanya sama siapa? Sama sekolah. Jadi di sekolah dibacain buku, di rumah dibacain buku. Berapa buku? Gitu caranya ya, kolaborasi. Kemudian halaman 82 sampai 84. Bahkan di daycare dan di TK, ini kalau kita mengambil contoh yang dilakukan di Jepang, itu membacakan bukunya 2 kali. Pagi itu kalau terima daycare datang kan, the circle time gitu ya. Circle time sambil nunggu teman-temannya kan biasanya datangnya satu ke satu gitu ya. Itu udah ngumpul kakak di daycare akan bacain buku. Begitu juga kalau mau tidur siang bacain buku, atau kalau mau sore